Selamat pagi adik-adik semua. Wah, senang sekali kita bisa beribadah pada pagi hari ini ya lewat online. Nah anak-anak, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, yuk kita sama-sama mau berdoa terlebih dahulu. Anak-anak kita tangan, kita mau fokus kepada Tuhan. Yuk. Terima kasih Tuhan atas hari-hari yang sudah Kau berikan pada kami. Sekarang kami mau memuji dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan bimbing Lause yang mengajar dan pemimpin pujian, dan juga teman-teman yang memimpin pujian. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita mau menyanyikan lagu ucapan syukur kita kepada Tuhan atas setiap hari. Yuk kita sama-sama mau menyanyikan lagu Bapa ku datang kepadamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Nah itu adalah lagu di mana kita mengucap syukur kepada Tuhan setiap harinya. Nah ngomong-ngomong nih, 2 hari yang lalu kita merayakan hari apa ya? Iya betul banget, kita merayakan hari tahun baru Imlek. Wah. Nah, Lucy mau tanya nih, apakah anak-anak senang? Apakah anak-anak happy? Oleh karena itu, kita mau mengajak anak-anak di rumah untuk mendengarkan pengalaman-pengalaman dari teman-teman Lawson yang akan mau bercerita di sini. Yuk kita langsung dengarkan aja ya ceritanya apa. Hai teman-teman semua, pengalamanku di Imlek ini sangat berbeda dengan pengalaman Imlekku tahun lalu. Sekarang saya hanya bisa makan dan berkumpul dengan keluarga saya. Saya pun juga tidak bisa membeli baju yang baru karena tidak bisa keluar dari rumah. Iya, biasanya kita dapat angpau yang banyak sekali. Tapi sekarang tidak dapat angpau banyak karena tidak bisa bertemu dengan keluarga lain. Tapi kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan ya. Yuk kita sama-sama bangkit berdiri dan menyanyikan lagu Thankful. I like to think about the goodness of the Lord. He gives me everything I need and so much more. So I just want to lift my hands and say that I love Him. I just want to lift my heart in praise. And I want to be thankful. I want to be faithful. I want to remember everything that the Lord has done. I want to be thankful. I want to be grateful. I want to be. I like to think about the goodness of the Lord. He gives me everything I need and so much more. So I just want to lift my hands and say that I love Him. I just want to lift my heart in praise. And I want to be thankful. I want to be grateful. I want to remember everything that the Lord has done. I want to be thankful. I want to be grateful. I want to be thankful.
Nah, teman-teman, dari lagu itu kita diajarkan untuk selalu mensyukuri keadaan kita. Bagaimana dengan pengalaman Kristo? Hai Lasha, hai Jeder, hai Silian, hai teman-teman semua ya. Kristo pagi ini mau berbagi tentang pengalaman Gereja Kristo di tahun 2021 ini. Meskipun tidak bisa berkumpul bersama keluarga dan Kristo tidak bisa jalan-jalan, tetapi Kristo tetap senang di impact masa pandemi ini, teman-teman. Tadi seperti kata Jeder dan Silian, kita harus tetap selalu bersyukur kepada Tuhan. Karena jika kita bersyukur kepada Tuhan, Tuhan akan memberi kita damai sejahtera. Sekarang mari kita menyanyikan lagu Adalah Sukacita di Hatiku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku, aku bahagia bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku, aku bahagia bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku, adalah damai sejahtera di dalam hatiku, di hatiku, di hatiku adalah damai sejahtera di dalam hatiku, diberikan Tuhanku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku, aku bahagia bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku, aku bahagia bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku, adalah damai sejahtera di dalam hatiku, di hatiku, di hatiku adalah damai sejahtera di dalam hatiku, diberikan Tuhanku, aku bahagia bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku, aku bahagia bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku, ada kasih Yesus di hatiku. Biarlah lagu ini mengingatkan kembali bahwa kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan dimanapun dan kapanpun kita berada. Wah, pengalamannya sangat menyenangkan ya dari Jilian, Jeder, dan juga Kristo. Dan juga mungkin anak-anak yang di rumah mengalami kondisi yang berbeda saat merayakan tahun Imlek tahun ini. Nah, kiranya sukacita dari Kristus dalam keluarga kita semakin menguatkan dan menolong kita untuk menghadapi yang masa-masa yang mungkin akan sulit ke depannya. Nah, habis ini akan ada video keluarga-keluarga dance di mana mereka menunjukkan sukacita ada di dalam keluarga mereka. Yuk, langsung ajak anak-anak untuk menyaksikan video berikut. Yuk, yuk!祝
itu tadi sukacita yang luar biasa yang ada dalam keluarga kita semua. Nah, anak-anak boleh duduk kembali. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak fokus dan kita sampai jumpa dan kita akan bertemu di minggu depan. Bye-bye. Halo adik-adik. Yuk kita sama-sama berdoa dulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik semua, lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah membangunkan kami pada hari ini. Kami bersyukur Tuhan Engkau masih memberikan kesehatan kepada setiap kami, kepada juga orang tua kami, kepada papa mama kami. Tuhan, sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh kami dengar dan terlebih lagi boleh kami sama-sama lakukan. Terima kasih ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, Lausahana punya satu permainan untuk kita sama-sama lakuin hari ini ya. Sebelum kita masuk nih ke firman Tuhan, yuk sama-sama kita main dulu. Semua bangkit berdiri yuk, ayo kita bangkit berdiri. Udah bangkit berdiri. Hari ini permainannya adalah ikuti kata sang pemimpin. Jadi Lausahana akan menjadi pemimpinnya. Adik-adik semua di sini akan mengikuti sang pemimpin. Ya. Jadi kita sekarang berdiri. Udah? Mana Lausahana mau lihat? Udah berdiri semua? Mantap. Ayo. Ikutin sang pemimpin. Ayo kita berjalan. Berjalan di tempat juga nggak apa-apa ya. Berjalan. Sang pemimpin berkata, berjalan sambil menunduk. Ayo. Siapa yang belum menunduk? Berjalan sambil menunduk. Stop. Siapa tadi yang tidak stop? Masih jalan? Kita lanjut lagi yuk. Ikuti kata sang pemimpin. Pemimpin berkata, berjalan. Pemimpin berkata, melompat. Pemimpin berkata, melompat 2 kali. 2 kali. Iya. Nah adik-adik, tadi pada ikutin Lausahana kan sebagai pemimpin. Lausahana suruh minta adik-adik semua untuk berjalan. Semua berjalan. Benar berjalan? Ada yang melompat. Oke, sekali lagi ya. Lausahana sang pemimpin berkata, berjalan. Berjalan di tempat. Ayo adik-adik. Sekalian olahraga. Sang pemimpin berkata, angkat tangan kiri. Sambil berjalan loh. Tangan kiri yang mana? Oke, turunkan. Sang pemimpin berkata, berlari cepat. Stop. Capek nggak? Udah olahraga nih. Nah, adik-adik, tadi kan Lausahana sebagai pemimpin. Adik-adik semua sebagai pengikutnya Lausahana, pengikutnya pemimpin. Hari ini kita juga mau dengar satu kisah. Kisahnya tentang apa sih? Jadi ada 4 orang nelayan yang Tuhan tuh panggil. Panggil untuk apa Lausahana? Tuhan panggil untuk mengikuti Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus memanggil mereka, 4 nelayan ini, 4 orang ini untuk mengikut Dia. Tuhan berkata kepada 4 orang ini, 4 nelayan ini, mari ikutlah aku. Nah, tapi adik-adik, kalau tadi kan Lausahana berjalan, adik-adik ngikutin ya, apa katanya Lausahana, berjalan, melompat, angkat tangan kiri, berjalan menunduk. Yang lain, adik-adik semua pada ikutin Lausahana ya. Nah, tapi
waktu Tuhan Yesus bilang, ikuti aku, itu tuh nggak seperti yang tadi kita lakuin. Nggak seperti yang adik-adik lakuin ke Lausahana, ngikutin semua yang Lausahana lakuin. Tapi sebenarnya ketika Tuhan berkata, yuk ikutlah aku, itu mempunyai arti yang jauh lebih dalam. Jadi nggak cuma ngikutin dia doang, nggak cuma ikutin apa yang Tuhan perintahkan, tapi punya arti yang jauh lebih dalam. Mau tahu apa itu? Nah, hari ini kita sama-sama akan melihat dan juga mendengar kisah dari 4 nelayan tadi. Sebelum kita mulai membahas cerita 4 nelayan tadi, Lausahana mau tanya dulu nih, siapa yang ada di sini yang suka mancing, yang suka pergi mancing sama papanya atau sama kakek mungkin? Siapa yang suka pergi pancing? Ada? Wah, ada tuh. Nah, Lausahana juga suka pergi memancing loh. Biasanya adik-adik kalau mancing pakai apa sih? Pakai alat pancing. Nah, seperti yang digambar ini ya. Supaya dapat ikannya harus pakai umpan. Pakai umpannya biasanya cacing atau bisa pakai yang lain supaya bisa dapat ikan. Wah, ternyata ada yang suka mancing juga ya. Nah, tahu nggak adik-adik? Firman Tuhan hari ini menceritakan kepada kita kalau pada waktu itu banyak orang suka pergi memancing. Wah, banyak orang suka pergi memancing, menangkap ikan. Nah, tapi mereka memancing itu bukan karena mereka suka, bukan karena itu hobi mereka, bukan. Tapi karena memancing, menangkap ikan, itu adalah pekerjaan mereka. Jadi mereka ini adalah seorang nelayan adik-adik. 4 orang ini yang kita akan bahas, mereka adalah bekerjanya sebagai nelayan. Tapi banyak juga orang-orang lain di sana juga sebagai nelayan. Nah, ada yang berbeda nih. Kalau kita mancing pakai alat pancing. Kalau nelayan, mereka memancingnya dengan kapal yang sedikit agak besar, lalu mereka memakai jala yang besar, mereka tebar untuk menangkap ikan-ikan yang ada. Jadi kalau kita mancing, kita pakai alat pancing biasanya cuma dapat ya 1 ikan kan ya sekali dapat, atau bisa dapat 2 sekaligus. Nah, kalau misalnya nelayan nebar jala, itu bisa nangkep ikannya itu banyak banget, bisa puluhan, ratusan. Nah, apalagi kalau misalnya jalannya itu bener-bener lebar, bener-bener besar, bisa banyak banget, bisa ribuan ikan-ikan yang ketangkep, bahkan ratusan ribu ikan-ikan yang ketangkep. Nah, hari ini kita akan bahas tentang 4 orang nelayan tadi yang pekerjaannya sebagai menangkap ikan dengan jala. Nama 4 orang nelayan itu adalah Petrus, Andreas, Yakobus, dan juga Yohanes. Mereka berempat Tuhan panggil untuk mengikuti Yesus sebagai murid-muridnya Tuhan. Nah, gimana ceritanya ya? Ternyata mereka berempat itu sering mendengar waktu pas Tuhan Yesus itu sedang mengajar. Bahkan mereka juga beberapa kali ngeliat waktu Tuhan Yesus itu melakukan mujizat. Jadi mereka hadir di situ dan mereka melihat sendiri Tuhan Yesus itu melakukan mujizat. Dan adik-adik, setelah beberapa kali mereka mendengar waktu Tuhan Yesus mengajar, dan waktu mereka juga melihat mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, 4 orang nelayan ini, mereka sadar sesuatu. Apa coba? Mereka sadar apa? Mereka sadar
bahwa Tuhan Yesus ini bukan orang biasa, bukan orang sembarangan. Wah, mereka sadar mungkin nih Yesus ini adalah Sang Mesias yang Allah itu janjikan kepada Israel. Dari mana Lause taunya? Kok mereka bisa sadar? Jadi gini adik-adik, suatu kali Tuhan Yesus itu lagi bertamu, lagi berkunjung ke rumahnya Petrus. Nah, sesampai di rumah Petrus, ternyata di rumah Petrus itu ada ibu mertuanya Petrus sedang berbaring sakit di kamarnya. Jadi sehari-hari karena lagi sakit dia cuma bisa berbaring, lemas, gak enak badan. Dikatakan bahkan ibu mertuanya ini sakit parah. Wah, sakitnya ini udah parah. Tar dulu. Adik-adik tahu gak ya ibu mertua itu apa? Ibu mertua itu siapa sih? Siapanya Petrus sih? Ada yang tahu? Ibu mertua itu adalah ibu dari istrinya Petrus. Ya, jadi ibu mertua itu adalah ibu dari istrinya Petrus. Nah, adik-adik, saat itu waktu Yesus berkunjung, ibu mertuanya Petrus itu lagi sakit parah, demam, pokoknya nggak enak badan deh. Adik-adik pernah nggak sakit demam? Sakit panas, demam itu panas ya. Pernah nggak sakit demam sampai semua badannya ini panas? Tangan panas, ini pipi panas, terus di dahi juga aduh panas. Habis itu badannya semua nggak enak rasanya. Pernah nggak? Ada yang pernah? Wah, gimana rasanya? Nggak enak ya? Pengen cepet sembuh ya? Nggak bisa ngapa-ngapain ya? Disuruh sama mama istirahat pasti ya? Nggak boleh main, nggak boleh banyak nggak boleh banyak gerak-gerak, nggak boleh banyak lincah-lincah dulu. Harus istirahat. Nggak boleh keluar rumah, harus istirahat sampai sembuh. Nah, ini nih dialamin sama ibu mertuanya Petrus. Bahkan mungkin lebih parah loh adik-adik. Nah, jadi ya berarti adik-adik semua pasti tahu rasanya yang dirasain sama ibu mertuanya Petrus. Nggak enak Lause, pengen cepat sembuh. Iya, mungkin ibu mertuanya Petrus juga ingin cepat sembuh. Lalu adik-adik, sewaktu lagi di rumah Petrus itu, kan Tuhan Yesus ngeliat nih, wah ibu mertuanya Petrus lagi sakit. Lalu Yesus berdiri di sebelah ibu mertuanya Petrus yang lagi berbaring. Lalu apa yang Yesus lakukan? Yesus lalu menyembuhkan ibu Petrus ini yang tadinya lagi demam, lagi panas, lagi gak enak badan, lagi sakit. Tiba-tiba karena Yesus menyembuhkan, sembuh. Lalu ibu mertuanya Petrus bisa bangun. Habis bangun bisa berdiri. Wah, udah gak panas lagi badannya. Udah nggak pusing, udah nggak sakit lagi badannya. Bahkan ibu mertuanya Petrus langsung masak buat Yesus dan juga untuk keluarganya. Jadi menjamu Yesus yang bertamu saat itu. Hebat banget ya. Yang tadinya lagi aduh sakit, panas, cuma bisanya tiduran. Tiba-tiba bisa bangun, bahkan bisa langsung masak. Wah, hebat sekali nih. Nah, lalu adik-adik, bahkan hari itu orang-orang semua pada datang ke Yesus. Hari itu banyak orang yang datang ke Yesus untuk apa? Untuk meminta Yesus menyembuhkan orang-orang yang mereka bawa orang sakit. Jadi orang-orang datang bawa mungkin keluarganya yang sakit, mungkin temannya yang sakit dibawa ke Yesus supaya Yesus menyembuhkan. Wah. Dan ternyata
semua orang yang dibawa ke Yesus itu, Tuhan Yesus jamah dan sembuh. Semua sembuh, yang dibawa kepada Yesus semuanya sembuh. Wah, adik-adik, coba bayangin kalau adik-adik atau Losahana ada di sana. Wah, kita pasti ngelihat Yesus. Wah, Yesus hebat banget ya. Bisa nyembuhin semua orang yang datang dengan bilang sembuh, dengan menjamah orang-orang itu. Jadi adik-adik, setelah orang-orang banyak, bahkan Petrus juga 3 orang yang lain itu juga ngelihat Yesus melakukan mujizat, nyembuhin orang ini, nyembuhin orang itu, semuanya sembuh sama Yesus. Mereka jadi berpikir, ini Yesus berbeda ya. Yesus bisa nyembuhin orang banyak. Nah, adik-adik jadinya banyak deh yang akhirnya mulai percaya kepada Tuhan Yesus. Suatu pagi adik-adik, Tuhan Yesus itu sedang mengajar di tepi Danau Galilea. Dan orang banyak itu datang pengen ngeliat dan pengen mendengar ajarannya Tuhan Yesus. Termasuk ke-4 nelayan tadi. Jadi 4 nelayan itu, Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, mereka itu baru aja pergi dari danau. Baru aja selesai menangkap ikan, menebar jala. Jadi kalau nelayan itu biasa nangkep ikannya malam-malam adik-adik. Nah, jadi mereka tuh udah semalaman menangkap ikan. Nggak tidur nih mereka berarti ya. Nah, mereka tuh ada di situ di tepi Danau Galilea. Mereka lagi ngapain? Lagi mencuci jalanya. Baru beres ya, baru beres menangkap ikan. Tapi sayangnya adik-adik, malam itu Petrus, Andreas, Yakobus dan juga Yohanes, mereka nggak menangkap 1 ekor pun ikan. Aduh, kasihan ya. Udah semalaman nggak tidur. Mereka menangkap ikan semalaman, nggak dapet ikan adik-adik. Jadi bener-bener mereka nggak dapet ikan 1 pun nggak dapet. Adik-adik, mereka akhirnya ya udah deh, yuk kita dengar aja Yesus lagi mengajar. Nah, waktu pas Yesus melihat ada perahunya Petrus lagi beres-beres nih ya. Tuhan Yesus naik ke perahunya Petrus. Habis naik ke perahunya Petrus, Yesus bilang sama Petrus, coba kamu gerakin perahunya, jalanin perahunya agak ke sono, agak ke tengah danau. Supaya apa? Supaya orang banyak yang datang bisa ngelihat Yesus semuanya. Bisa ngelihat Yesus semuanya, jadi nggak perlu berdesak-desakan, nggak perlu dorong-dorong. Nah, jadi mereka bisa ngelihat Yesus dari jauh. Mereka semua bisa mendengar Yesus, jadi adil gitu ya. Nah, akhirnya adik-adik, Yesus duduk di perahunya Petrus, lalu Yesus mulai mengajar kepada orang banyak itu. Yesus mulai mengajar kepada mereka, termasuk juga kepada Petrus yang ada di perahu, juga kepada nelayan-nelayan lainnya, Andreas, Yakobus, Yohanes. Setelah selesai Yesus mengajar, orang-orang juga udah pada pulang adik-adik. Semua satu persatu orang banyak itu udah pada pulang karena Yesus sudah selesai mengajar. Yesus tiba-tiba ngomong kepada Petrus. Apa yang Yesus ngomong? Yesus bilang kepada Petrus dan juga nelayan yang lain, untuk apa? Ayo pergi, jalankan perahumu ini ke daerah yang airnya itu lebih dalam. Jadi ayo jalankan perahumu pergi ke daerah yang airnya itu lebih dalam. Habis itu kamu tebarin deh jala di situ. Nah, itu kata Tuhan Yesus kepada Petrus. Lalu adik-adik, kalau misalnya adik-adik menjadi Petrus ya saat itu, apa yang menjadi perasaannya adik-adik? Mereka kan udah semalaman ya, pergi kan ya,
Mereka udah semalaman gak tidur, mereka pergi menangkap ikan dengan jala, tapi kan gak dapet satu ikan pun. Kira-kira apa yang jadi perasaan mereka? Mereka pasti capek, mereka pasti lelah, mereka pasti aduh pengen cepet-cepet pulang, mau istirahat. Udah gak dapet ikan, terus gak tidur lagi, mereka mungkin pengen cepet pulang dan istirahat. Makanya adik-adik, Petrus itu berkata kepada Yesus. Apa yang Petrus katakan? Guru, udah semalaman nih kita udah mancing, kita udah mencoba menangkap ikan pakai jala. Nih, nggak ada hasilnya. Nggak ada nih ikan di perahu, nggak ada hasilnya, kita nggak nangkep ikan satu pun. Kalau kata kamu, sebenarnya Yesus itu tahu nggak sih kalau mereka itu udah semalaman kerja, udah semalaman menangkap ikan, tapi nggak dapet. Sebenarnya Yesus tahu nggak sih? Tahu ya. Seharusnya Yesus tahu. Sebenarnya Yesus tahu. Tapi kenapa Yesus itu masih nyuruh Petrus untuk pergi ke daerah yang airnya lebih dalam untuk menangkap ikan? Kau udah capek. Kenapa? Nah, adik-adik, mungkin kalian pernah ngerasain seperti Petrus ya. Mungkin papa atau mama kalian itu nyuruh kalian melakukan sesuatu yang sulit. Misalnya menghitung, belajar bahasa Inggris, belajar mengeja. Wah, susah ya. Mungkin kalian udah belajar kok, tapi susah. Udah coba belajar tapi susah. Nah, adik-adik, mungkin kalian ngerti perasaannya Petrus saat itu. Udah dicoba guru, udah dicoba Tuhan, semalam aku baru pergi, tapi gak dapet ikan. Petrus berkata kepada Tuhan Yesus, kalau sebenarnya gak ada gunanya mencoba lagi, udah dicoba kemarin, udah, tapi gak bisa. Tapi adik-adik, karena Petrus ini sadar, dia percaya kepada Yesus, akhirnya Petrus ngikut aja apa yang Yesus katakan. Petrus percaya dan akhirnya melakukan apa yang Yesus suruh kepada Petrus. Akhirnya Petrus itu pergi dengan perahunya ke daerah air yang lebih dalam. Lalu adik-adik, sewaktu akhirnya Petrus ini menebarkan jala ya, tiba-tiba jala yang ditebar waktu itu, yang diturunkan ke air yang dingin itu di danau itu, tiba-tiba jala itu menjadi berat. Wah, gak bisa diangkat sama Petrus, gak bisa, berat banget. Bahkan sampai jalanya itu hampir mau putus. Gak bisa, mau diangkut ke perahu. Habis ditebarkan diangkut lagi ke perahu ya, dinaikin. Gak bisa diangkut karena saking beratnya. Lalu Petrus cepet-cepet panggil teman-temannya dia. Panggil itu Yakobus sama Yohanes yang lagi ada di tepi danau. Dia panggil mereka. Woi, sini. Buat apa? Bantuin Petrus. Karena ini gak muat. Gak sanggup dia angkat jalanya ini saking beratnya. Lalu akhirnya teman-temannya itu, Yakobus, Yohanes, dan juga Andreas itu datang cepet-cepet dengan perahunya mereka. Lalu mereka ngebantuin Petrus angkat jalanya, terus masukin ikannya ke kedua perahu mereka. Wah, adik-adik, ternyata setelah dimasukin, ikannya itu banyak banget sampai kedua perahunya ini ya. Sampai mau tenggelam saking banyaknya. Wah, padahal semalam mereka gak dapat ikan satu pun. Tapi ketika Yesus menyuruh Petrus untuk menebar jala, dan Petrus percaya dan taat ngelakuin apa yang Yesus suruh, tiba-tiba ikan banyak banget datang ke jalanya Petrus dan
Akhirnya Petrus beserta nelayan yang lain bisa pulang dengan membawa ikan yang banyak. Bahkan mereka belum pernah menangkap ikan sebanyak itu. Hebat banget ya. Ketika Tuhan nyuruh Petrus untuk menebar jala, Petrus taat dan Petrus mendapatkan ikan yang begitu banyak. Adik-adik, kenapa coba kira-kira Yesus melakukan mujizat ini? Ada yang tahu? Kenapa sih Yesus melakukan mujizat ini? Melakukan buat Petrus akhirnya bisa dapat ikan yang banyak. Kenapa sih Yesus melakukan mujizat ini? Ada yang tahu nggak? Karena apa? Apakah Yesus melakukan mujizat ini supaya Petrus dan juga Yohanes dan juga teman-temannya itu, 3 orang yang lainnya itu bisa dapat uang? Kan ikannya dijual ya, nggak dimakan sendiri. Bisa dapat uang. Apakah Yesus melakukan mujizat ini supaya mereka dapat uang? Nah, kalau Lohana pikir kayaknya enggak deh. Yesus nggak mungkin ngelakuin mujizat ini supaya Petrus dan juga teman-temannya dapat uang. Terus kenapa Yesus ngelakuin? Alasannya adik-adik, karena Yesus itu mau kasih tahu kepada Petrus dan juga kepada teman-temannya ini, kepada 4 nelayan itu, bahwa Yesus adalah Allah itu sendiri. Allah alam semesta yang bisa mengatur ikan-ikan yang ada di danau itu, ikan-ikan yang ada di laut, yang bisa mengatur matahari, pokoknya mengatur alam semesta ini. Yesus melakukan mujizat itu untuk menunjukkan kepada Petrus, Andreas, Yohanes, Yakobus bahwa dia adalah Allah. Dia itu adalah Allah itu sendiri. Wah, itu dia alasannya adik-adik. Ketika Petrus itu sadar bahwa orang yang ada di depannya ini adalah Allah itu sendiri, adalah Allah Israel. Wah, Petrus langsung keinget, aduh, aku ini orang yang berdosa. Aku ini gak layak ada di depan orang ini, ada di depan Allah. Lalu apa yang Petrus lakukan? Petrus langsung bersujud. Dia langsung tersungkur di depan Tuhan Yesus. Lalu dia berkata kepada Yesus, Tuhan, pergilah, karena aku ini orang yang berdosa. Pergilah, jangan dekat-dekat. Tapi adik-adik, Yesus itu tidak pergi dari Petrus. Bahkan Yesus berkata kepada Petrus, Yakobus, Yohanes dan juga Andreas, untuk apa? Mari, ikutlah aku. Kamu tidak akan lagi menjadi penjala ikan, tetapi mulai sekarang kamu akan menjala manusia. Wah, mereka bukan lagi akan menangkap ikan, tapi mereka akan menjala manusia. Kira-kira adik-adik tahu nggak? Apa sih artinya menjala manusia? Ada yang tahu? Tangkepin orang? Bukan, adik-adik, bukan. Menculik orang juga bukan seperti itu. Tuhan Yesus mengajak 4 orang nelayan itu untuk mengikuti dia. Dan Tuhan Yesus berkata kepada mereka bahwa Tuhan akan memakai Petrus, Yohanes, Yakobus dan juga Andreas untuk menjadi alatnya Tuhan, membawa orang-orang banyak untuk menjadi bagian dari keluarga Allah. Jadi menjala manusia itu adalah membawa orang-orang untuk menjadi bagian dari keluarga Allah. Lalu ketika mereka ada di tepi danau, akhirnya keempat nelayan itu, mereka meninggalkan perahu mereka. Mereka meninggalkan jala, meninggalkan ikan-ikan, meninggalkan pekerjaan mereka.
dan mengikuti Tuhan. Jadi adik-adik, mereka itu belajar dari Yesus. Mengikuti Tuhan itu mereka belajar dari Yesus. Mereka mengikuti apa yang Yesus lakukan, taat akan perintah Yesus, dan mereka juga melayani Yesus. Adik-adik, Tuhan Yesus itu memanggil orang-orang yang mengasihi Tuhan Yesus dan yang percaya kepada Tuhan Yesus. Untuk apa? Untuk dipakai menjadi alatnya Tuhan, menjadi penjala manusia. Adik-adik, sekarang Losohana mau tanya, gimana sih kita bisa menjala manusia? Bagaimana kita dapat menjala manusia? Ada yang tahu nggak jawabannya? Gimana caranya kita menjala manusia? Kita nih sekarang nih, gimana caranya? Dengan menceritakan firman Tuhan, betul. Dengan menceritakan firman Tuhan kepada orang-orang, baik yang udah kita kenal maupun yang kita belum kenal. Bagaimana kita dapat menceritakan Tuhan Yesus kepada orang lain? Gimana caranya kita menceritakan Tuhan Yesus kepada orang lain? Ada yang mau jawab? Gimana caranya? Ngomong Lause. Iya, ngomong tentang Tuhan Yesus. Adik-adik, kalau misalnya kita mengenal dan kita percaya kepada Tuhan, kita mengenal dan mengasihi Yesus, kita itu bisa cerita, betul. Kita bisa cerita kepada orang lain bahwa Tuhan Yesus itu mengasihi orang itu juga. Tuhan Yesus itu mengasihi mereka juga. Tuhan Yesus adalah Allah, anak Allah yang mati di kayu salib untuk dosa-dosa mereka, untuk dosa-dosa kita dan juga dosa-dosa mereka. Kita bisa ceritain itu. Dan Tuhan Yesus itu memberikan hidup yang kekal untuk kita, supaya kita bisa hidup, bisa bersama dengan Tuhan Yesus di surga untuk selama-lamanya. Nah, adik-adik bisa ceritain itu ke orang-orang, ya. Lalu, selain itu, Losohana mau tanya nih, selain itu apa lagi sih yang bisa kita lakukan sebagai penjala manusia? Gimana? Apa lagi yang bisa kita lakukan? Jadi kan pertama ceritain ya tentang firman Tuhan, ceritain Tuhan Yesus itu mengasihi mereka, Tuhan Yesus itu adalah anak Allah. Lalu ada cara lain nggak? Kita bisa ajak teman-teman yang lain juga untuk ikut loh sekolah minggu. Ya, kita bisa ajak teman-teman kalian, kamu bisa ajak teman-teman kamu. Ayo ikut sekolah minggu yuk, hari Minggu itu ada ibadah. Nah, ajak teman-teman semua untuk ikut ibadah sama-sama dengan kalian, ya. Jadi, adik-adik juga bisa ajak teman-teman semua untuk bisa datang ke gereja, untuk bisa ibadah, dan juga dengerin firman Tuhan bareng-bareng. Oke, selain kita menceritakan, selain kita ajak mereka pergi ke sekolah minggu bareng-bareng, apa lagi nih? Ada lagi nih yang terakhir yang bisa kita lakuin. Ada yang tahu nggak? Yang terakhir apa? Apa coba? Kita bisa menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang lain melalui sikap dan juga tindakan kita, sikap dan juga perbuatan kita yang jelas-jelas kelihatan sama orang lain ya. Kalau misalnya kita jahat nih ke orang lain, wah kita mungkin nendang kakinya dia, atau kita jahatin dia, kita berbohong, kita egois. Maka adik-adik, ketika kita cerita tentang Tuhan Yesus, mereka mungkin gak mau ngedenger. Tuhan Yesus baik tapi kamu nggak baik. Nah, jadi sebenarnya kita bisa menceritakan tentang Tuhan Yesus itu dengan apa? Dengan sikap dan perbuatan kita juga. Kalau orang lain ngelihat kita ini, ih, kamu orangnya baik ya. Ih, kamu orangnya jujur ya. Kamu orangnya mengasihi ya, ramah ya. Mereka juga mau kenal sama Yesus.
Ketika kamu ceritain Tuhan Yesus ke mereka, mereka juga pasti mau kenal, mau dengar tentang Tuhan Yesus. Jadi adik-adik, mengikuti Tuhan Yesus itu, mengikuti Yesus itu, nggak cuman kita kayak tadi adik-adik ikutin Lausahana sebagai pemimpin. Lausahana suruh ini, kalian ikutin gitu ya. Nah, tapi mengikuti Yesus itu juga artinya kita juga melakukan, tapi juga menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang yang belum kenal Tuhan Yesus. Mengajak orang-orang yang belum kenal Tuhan Yesus supaya mereka bisa percaya, supaya mereka juga bisa menjadi anggota keluarga Allah. Oke, firman Tuhan hari ini sampai di sini. Habis ini adik-adik semua akan melakukan aktivitas yang akan dipandu sama Lauselanfang. Terima kasih buat Lausahana yang sudah menyampaikan firman Tuhan hari ini. Anak-anak, kita bersyukur ya boleh mendengarkan firman bersama-sama. Sekarang waktunya kita akan mengerjakan aktivitas. Siapkan aktivitas pelajaran 11. Pelajaran 11. Alat yang kita butuhkan hanya spidol atau pensil warna atau alat tulis juga ya. Seperti biasa, di halaman bagian depan adalah ringkasan cerita minggu ini. Nah, kita lihat halaman di baliknya ya. Bagian yang pertama, kita akan mengerjakan bersama-sama seperti firman Tuhan yang tadi sudah disampaikan oleh Lausahana. Bagaimanakah cara kita menjadi penjala manusia? Nah, di sini anak-anak bisa mewarnai gambar nelayan, lalu kemudian dengan perahunya dan juga layarnya ya. Nah, di bagian bawah anak-anak dapat mengisi jawaban yang tepat dari kata-kata yang ada di layar. Contoh, aku dapat ... orang lain tentang Yesus kepada orang lain. Kira-kira apa jawaban yang benar dari menceritakan, mengajak, menunjukkan? Yang mana? Betul sekali, menceritakan. Kita dapat menjadi penjala manusia dengan cara menceritakan Yesus kepada orang lain. Betul. Lalu bagian yang kedua. Aku dapat ... orang lain ke gereja. Mana jawaban yang benar? Mengajak atau menunjukkan? Yang mana? Betul sekali, mengajak. Jadi kita bisa tuliskan di bagian ini, mengajak. Dan yang ketiga, aku dapat ... dari caraku bertindak bahwa aku mengasihi Yesus. Mana jawabannya? Betul, menunjukkan. Nah, dari aktivitas ini, maka kita dapat menyimpulkan kita semua dapat menjadi penjala manusia dengan menceritakan tentang Tuhan Yesus, mengajak orang lain, teman-teman ke gereja, dan menunjukkan cara hidup yang benar seperti Kristus hidup. Sekarang kita lanjutkan bagian selanjutnya. Nah, di bagian yang ini anak-anak akan diminta untuk memilih jawaban yang benar dan mewarnai gambar ikan yang benar. Contoh nomor 1. Apa yang 4 nelayan lakukan semalaman? Tidur, menonton TV, atau menjala ikan? Betul, menjala ikan. Jadi anak-anak dapat mewarnai bagian ikan yang di sini. Ya, menjala ikan. Nah, nomor 2. Apa yang mereka tangkap? Tidak ada menangkap satupun ikan, 14 ikan atau sepatu. Mana jawaban yang benar? Betul, mereka tidak mendapatkan ikan, satupun tidak mereka dapatkan. Nah, demikian selanjutnya anak-anak silakan mengerjakan bagian 3, 4, 5, dan 6. Warnai pilihan yang tepat ikannya, oke? Terus tunggu ya di halaman selanjutnya. Bagian selanjutnya diceritakan ada 4 orang yang kemudian yang pertama kali Tuhan panggil menjadi penjala manusia. Nah, anak-anak diminta untuk menebak siapa namanya ya. Ada 4 ya. Yang pertama, aku adalah ...
Di dalam Alkitab, aku disebut sebagai murid kesayangan Yesus. Allah menggunakan aku untuk menjala dengan berkhotbah dan juga dengan menulis 5 kitab di Perjanjian Baru. Aku menulis kitab terakhir dalam Alkitab setelah aku dikirim untuk hidup di pulau terpencil karena aku memberitakan tentang Yesus. Baca Wahyu 1 ayat 9. Nanti anak-anak akan menemukan siapakah namanya. Silahkan ditulis di bagian atas. Demikian selanjutnya, anak-anak akan dapat membaca lalu kemudian melihat clue-nya dari bacaan ayat yang sudah diberikan di setiap bagian. Anak-anak akan menemukan 4 nama nelayan yang berbeda. Oke? Selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati anak-anak. Demikianlah ibadah kita hari ini. Rosa mengucapkan selamat tahun baru Imlek buat anak-anak sekalian. Rosa sungguh berharap bahwa di Imlek kali ini, meskipun mungkin tidak seperti Imlek-Imlek tahun-tahun yang dulu, tapi kiranya sukacita yang dari Tuhan tetap menyertai anak-anak dan juga papa mama di rumah sekalian. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Semakin hari kita semakin hidup yang terbaik buat Tuhan. Semakin hari kita semakin mengasihi Tuhan. Seperti firman Tuhan yang hari ini disampaikan, biarlah kita boleh menjadi penjala manusia, biarlah kita boleh dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Nggak peduli seberapa kecil kamu, seberapa besar dan tingginya kamu, kiranya Tuhan tetap memakai anak-anak dan Rosa untuk boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kiranya ibadah hari ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Yuk kita sama-sama mengakhiri ibadah kita hari ini. Rosa mengajak kita untuk sama-sama berdiri dan kita mengembalikan segala pujian kita kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. To God be the glory.
and snow to the vast unknown. Everywhere we go, God is good. Through the trials we face, He will show